Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ayah bunda dan kakak-kakak semua, kita diberi kesehatan sehingga bisa hadir di Zoom sore hari ini dengan tema review dan pemantapan ilmu dasarnya keajaiban rezeki. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, sebelum kita mulai acara Zoom pada sore hari ini, kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Fi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua yang sekiranya tidak ada unsur sair, silakan dibuka kameranya. Kita niatkan silaturahmi, berbagi ilmu, insya Allah dengan waktu yang mustajabah sore hari ini, ba'da asar, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dan apa yang menjadi keinginan atau doa kakak semua, Allah kabulkan. Baik kakak semua, ya bunda, sebelum kita lanjut, kita di sini ada nasib menuju Baitullah. Sebelumnya saya arahkan dulu kakak semua dalam keadaan atau duduk yang nyaman, tangan kanan taruh di dada sebelah kiri. Kemudian ketika kita bait pertama, berniat kita di saat mengumandangkan talbiyah, tangan kita keduanya ke depan, rasakan seolah-olah kita memegang kain kiswah dan kita berada di sana mencium harumnya kain kiswah. Lalu bait selanjutnya, tangan kita menghadap ke atas, berdoa. Baik kakak semuanya, kita mulai nasib Baitullah. Mari siapkan tempat yang nyamannya kakak. Menuju Baitullah, menuju Allah, bersihkan diri, sucikan hati. Arafah Mina, tujuan kita, bersama Armina reka perdana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Di waktu yang mustajab ini, semoga ayah, bunda, dan kakak semua bisa segera hadir ke Baitullah bersama keluarga tercinta. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, saya Ena dari Kota Bogor akan membersamai kakak selama 1 jam ke depan. Dan sini saya hadir tidak sendiri. Kita semua akan dibersamai oleh seseorang yang sangat luar biasa. Jauh sebelum kenal dengan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, beliau hanyalah seorang guru madrasah swasta di salah satu pondok pesantren di Kota Jombang, Jawa Timur. Beliau seorang guru swasta yang bergajikan 1 koma, terlilit amanah, dan hidupnya penuh dengan permasalahan. Selalu gali lubang, tutup lubang. Dan wasilah bertemu dengan ilmu DKR, mempraktekkan ilmunya dengan sungguh-sungguh, yakin dan istiqomah. Allah ubah kehidupannya dan beri keajaiban. Di antaranya, Allah mudahkan beliau hadir ke Baitullah sebanyak 9 kali, bahkan 10 kali yang kemarin Januari di tahun 2025 ini. Dan bersama keluarga tercinta, Allah lunaskan amanah-amanah beliau satu persatu dengan cara ajaib. Allah mampukan beliau mendaftar haji plus bersama pasangan tercinta. Allah mampukan beliau memiliki 2 ruko, 2 toko perlengkapan bayi dan anak yang bermodalkan lebih dari 2 miliar. Beliau adalah mitra Armina Deli sejak tahun 2018. Mitra beliau sudah mencapai ratusan di Nusantara maupun di mancanegara. Beliau juga seorang konsultan DKR, wasilah menjalankan bisnis Armina Deli. Total penghasilan beliau lebih dari 200 juta. Beliau top 5 stokis dan peraih reward 27 juta. Dan beliau mendapatkan apresiasi tur dalam negeri dan tur luar negeri yaitu Singapura. Dan sepulang gerakan umroh akbar 1111 jamaah, Allah amanahkan beliau kendaraan CR Pajero Sport terbaru. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, kita saksikan video profil beliau. Masya Allah, luar biasa. Beliau menginspirasi kita semua ya kakak semua. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, tidak perlu berlama-lama. Kita panggilkan beliau yang sangat luar biasa dan bisa menginspirasi kita semua.
Bunda Eli Junita dari Kota Jombang. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ena. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah, senantiasa makin bahagia, makin sukses, makin sehat, makin kaya, makin berkah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik Ayah Bunda, eh, di sini banyak sekali peserta yang menanyakan atau yang belum memahami terkait ilmu dahsyatnya keajaiban dan juga apa saja yang harus dipraktekkan dan mengenai bisnisnya juga. Kami persilakan Bunda untuk menyampaikan. Mohon izin suara saya jelas, Kak Ena? Jelas Bunda, aman. Ya, karena saat ini sedang hujan berkah, hujannya deras banget. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita semua yang hadir hari ini juga akan mendapatkan rezeki dari Allah yang benar-benar deras, mengalir terus Amin. tanpa putus bagaikan Amin. air zam-zam. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Kak Ena, tetap temani saya. Nanti kita akan belajar bersama dengan kakak-kakak semuanya. Saya sapa-sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, takdirkan ya Allah kakak-kakak semuanya yang hadir di Zoom sore hari ini di waktu yang mustajabah antara asar dan maghrib. Perkenankanlah ya Allah, Engkau ridho selesaikan semua masalah-masalah kami ya Allah. Engkau juga ridho kabulkan apa yang menjadi doa-doa kami. Mampukan kami ya Allah memenuhi panggilan-Mu, baik umroh maupun haji. Maksimal nanti di Januari 2026, takdirkan kami semuanya ya Allah menjadi pelaku gerakan umroh akbar 3.000 jamaah di Januari 2026. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, terima kasih kakak-kakak semuanya ya sudah menerima undangan kami. Alhamdulillah, lebih dari 60 yang sudah hadir. Yakinilah kakak-kakak semuanya yang Allah pilih, Allah mampukan ya untuk bisa kita bersilaturahmi. Mudah-mudahan wasilah dari silaturahmi kita di sore hari ini kita bertolabul ilmu bersama di waktu yang mustajabah. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah perubahan bagi kehidupan kakak-kakak semuanya dan menjadikan Allah ridho, berikan solusi terbaik untuk permasalahan kakak-kakak saat ini dan semoga dengan kekuatan kita berjamaah di sini, dengan majelis ini, mudah-mudahan Allah juga ridho mengabulkan apa yang menjadi doa, niat, hajat kakak-kakak semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak, di sini kita berbeda ya Zoom-nya sore hari ini. Karena sudah berapa minggu ya Kak Ena saya off ya karena baru mengikuti gerakan Umroh Akbar. Kurang lebih 2 minggu ya kita off, tidak ada sharing Ya, konsultasi secara langsung seperti ini. Dan baru 1 minggu ini kami kembali ke tanah air. Mudah-mudahan ya karena masih banyak malaikat yang mengelilingi kami. Mudah-mudahan apa yang kita doakan diaminkan oleh malaikat-malaikat Allah dan menjadi kenyataan. Semuanya dimudahkan Allah bisa hadir ke tanah suci di gerakan Umroh Akbar tahun 2026 nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak, kita langsung sesi tanya jawab saja ya. Bisa melalui raise hand atau kakak-kakak angkat tangan. Bisa juga nanti kakak bisa tulis di kolom komentar. Ini waktunya sebentar, waktunya singkat, ya hanya sampai jam 5 saja. Eh, Silakan dipergunakan gitu ya, dipergunakan dengan semaksimal mungkin kakak-kakak. Jadi di sini gini, intinya kami ini hadir memberikan solusi, bukan memberikan masalah. Karena apa? Sudah banyak para alumni DKR yang ketika menerima solusi ini sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan, alhamdulillah memang terjadilah seperti itu dan sudah banyak yang mendapatkan keajaiban dan keberkahan di komunitas kita ini. Contohnya adalah Kak Ena, host kita sore hari ini. Kak Ena ini juga salah satu alumni DKR. Saya pun juga alumni DKR, ya. Di sini kami ingin berbagi, di sini kami ingin mensiarkan bahwa DKR ini luar biasa. Sudah banyak merubah ribuan nasib eh, orang-orang di Indonesia, bahkan di mancanegara gitu ya. Wasilah ilmu ini
masalah-masalahnya diselesaikan sama Allah. Kemudian doa-doanya lebih cepat dikabulkan sama Allah. Nah, ini Kak Ena juga termasuk alumni DKR yang sudah mendapatkan banyak keberkahan. Kak Ena ini sudah umroh kemarin, tahun kemarin ya Kak Ena ya, bersama suami. Padahal dulu tidak kepikiran, tidak pernah sedikit pun kepikiran bisa ada ke Baitullah. Tapi ketika kita ada guru, ada komunitas, kemudian ada ilmu dan caranya, semuanya bisa menjadi mungkin. Yang dulunya mungkin hanya sebagai impian. Sama halnya dengan saya. Ya, dulu saya bermimpi saja tidak berani. Tapi ketika berada di komunitas yang orang-orangnya luar biasa, dengan bimbingan guru kita Bapak Haji Harun Ar-Rasyid gitu ya, tidak lagi takut bermimpi. Bahkan sudah saya 13 kali ke Baitullah bersama keluarga tercinta. Masya Allah. Ini adalah keberkahan yang sangat luar biasa. Baik, Ena bisa dilanjut untuk sesi tanya jawab. Disebutkan siapa konsultannya dan siapa namanya siapa dari mana. Karena intinya kalau kita tidak paham dengan ilmu DKR atau memahami ilmu DKR secara pemahaman diri sendiri tidak sama dengan kami, saya pastikan hasilnya juga tidak akan sama. Ya, jadi kalau kakak ingin benar-benar mendapatkan keajaiban dalam kehidupan kakak, maka harus paham betul dengan ilmu DKR-nya dan paham betul bagaimana cara mempraktekannya, gitu ya. Jadi makanya hari inilah kesempatan kakak sebelum grup besok atau mungkin nanti malam sudah kita bubarkan grupnya karena akan diisi oleh peserta DKR yang akan mengikuti kajian di hari Senin besok. Ya, jadi kakak-kakak silakan saat ini dimaksimalkan. Jangan sampai kakak-kakak ngilmu tapi tidak akan pernah ada hasilnya karena ketidakpahaman kakak dan ketidaktahuan kakak bagaimana mempraktekkan ilmu DKR yang benar gitu. Makanya kami sore hari ini para konsultan di sini kakak-kakak bisa menatap gitu ya. Silakan dibuka kameranya kakak-kakak karena kita di sini eh, apa namanya kita itu bersilaturahmi ya. Jadi lebih baik ketika sama-sama dibuka kameranya. Jadi kita niatkan kita bisa saling bersilaturahmi meskipun secara online ya. Kemudian kakak-kakak juga apa ya bisa menyampaikan apapun yang menjadi ketidakpahaman kakak di sore hari ini. Mudah-mudahan saya ya sebagai salah satu alumni DKR bisa memberikan jawaban ya berdasarkan apa yang sudah kami dapatkan, apa yang sudah kami lakukan. Jadi dari pengalaman kami mudah-mudahan bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang kakak ajukan. Itu ya Kak Ena ya, bisa dimulai sesi tanya jawabnya. Terima kasih Bunda. Baik ayah bunda dan kakak semua, untuk Zoom sore hari ini kita utamakan untuk kakak-kakak yang belum bergabung di komunitas ya Kak. Peserta yang sudah mengikuti kajian DKR 123 tapi belum memutuskan untuk bergabung dan mungkin kakak di situ ada pertanyaan yang sekiranya belum kakak pahami terkait ilmu DKR-nya ataupun terkait bisnisnya. Jadi kami persilakan kakak angkat tangannya atau raise hand, di situ di bawah ada reaksi, terus angkat tangan, nanti kita akan bukakan mic-nya. Atau kakak bisa tulis di kolom komentar, kakak. Baik, ini waktunya. Ya, jadi ini khusus untuk yang baru mengikuti di minggu ini atau mungkin minggu kemarin tetapi belum sempat melakukan konsultasi ya. Jadi bukan yang sudah bergabung, bukannya para alumni, karena kalau kita sendiri sudah punya wadahnya. Jadi sore hari ini kita khususkan untuk yang benar-benar baru mengikuti BKR dan memang belum bergabung. Masih banyak ketidakpahaman atau kebingungan yang perlu dikonsultasikan. Gitu ya. Silakan. Baik, di sini ada Kak Surya, Kak Surina, Surian. Kak Surya nama Kak Surina. Ya boleh Kak dibuka mic-nya Kak. Silakan. Perkenalkan nama sama konsultannya ya Kak. Kok nggak nggak jadi diangkat tangan ya? Mungkin kakak yang lain yang ingin bertanya dipersilakan Kak angkat tangannya. Jadi di bawah itu ada kolom reaksi. Jadi ada obrolan. Sini ya Kak ya. Ada bunyikan, ada video, ada peserta, ada obrolan, dan ada reaksi. Nah, kakak tinggal sentuh yang reaksi. Nanti angkat tangan di situ.
Atau kakak bisa tulis di kolom komentar, kolom chat. Di sini sih ada Kak Elvi. Bagaimana Mbak cara mempraktekkan DKR yang benar? Kak Elvi sendiri bisa buka mic-nya, Kak Boleh dibantu Elvi. dibuka mic-nya mungkin biar terjadi komunikasi dua arah ya. Kak Elvi bisa buka mic-nya, bisa buka kameranya supaya kita ngobrolnya lebih enak gitu. Ini kalau Zoom di yang sore hari ini lebih ke santai ya Kak ya, kita sharing, kita konsultasi, jadi Kakak tidak mendengarkan, jadi kita benar-benar tinggal komunikasi saja. Sudah dibuka mic-nya Kak siapa Kak Elvi? Kak Elvi, bisa buka mic-nya Kakak? Atau mungkin kakak yang lain yang ada pertanyaan, ya silakan Kak. Tulis di kolom komentar atau kakak bisa angkat tangan di situ. Jadi ini kesempatan kakak semua ya. Jadi yang sekiranya kakak belum paham, jadi supaya kakak lebih paham lagi. Oh Nanti kalau iya, tidak ada pertanyaan ya berarti kita bisa akhiri, berarti kita anggap semuanya sudah sudah paham. selesai. Ini Jadi tadi Kak, sudah Kak, selesai tugas kami ya. Nah, ini Kak Baik, silakan dibuka raise hand atau kita buka mic-nya boleh. Ya, kali ini Kak kalau Suryan. Kak Suryan, nama Kak Suryan tadi udah angkat tangan. Cuman mungkin kepencet ininya ya. ya Suaranya coba dibuka dibunyikan aja Kak. mic-nya. Di, Silakan dibunyikan diterima Kak, itu. dibunyikan. Sudah dibuka Kak mic-nya dari sini. Kakak tinggal klik yang bunyikan. Kak Suryan. Atau jangan-jangan ini bukan namanya. Jadi pas disebut nggak paham namanya. Baik kakak yang lain dipersilakan jika ada pertanyaan atau belum kakak pahami, ini kesempatan kakak karena waktu kami pun terbatas ya kak ya. Baik kita sambil menunggu pertanyaan dari kakak-kakak semua mungkin ayah bunda kakak semua masih malu untuk bertanya. Mungkin di sini saya mau pertanyaan ini dari pribadi saya sendiri mau bertanya ke Bunda Eli. Jadi apa sih alasan dasar waktu dulu tuh Bunda Eli memutuskan untuk bergabung saat itu pertama kali? Ya, jadi bagi saya dipertemukan Allah dengan ilmu DKR, dipertemukan dengan komunitas DKR, dipertemukan dengan seorang guru yang sangat luar biasa, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid, itu adalah anugerah dari Allah yang didatangkan dalam kehidupan saya. Karena apa? Dulu gitu ya, di akhir di akhir tahun 2017 gitu ya. Bagaimana kalau saya memflashback kehidupan saya seperti apa, kehidupan saya gali lubang tutup lubang gitu ya. Seorang guru swasta bergaji waktu itu mungkin belum ada 1 juta bahkan. Kalau sekarang masih 1 koma gitu ya. 19 tahun saya mengabdi sebagai seorang guru swasta. Nah, dari situlah benar-benar kehidupan kami terpuruk gitu ya, dengan masih punya waktu itu sudah punya 3 anak gitu, anak masih kecil-kecil, perlu biaya pendidikan, kemudian biaya kesehatan, semuanya itu intinya dalam kondisi yang benar-benar terpuruk gitu ya. Mungkin tidak lagi dinolkan tapi minus gitu karena amanah di mana-mana gitu. Tadi saya pinjam sana untuk nutup amanah di sini, pinjam sini dan seterusnya. Tapi ketika mungkin terlalu lelahnya saya sudah lelah gitu ya. Ketika saya benar-benar bermunajat sama Allah, ya Allah saya sudah capek. Saya ingin eh, kehidupan saya berubah. Berikan jalannya ya Allah. Akhirnya saya dipertemukan Allah dengan seseorang yang tidak saya kenal sama sekali Kak Ena. Mungkin hal yang sama juga dialami oleh kakak-kakak semuanya. Mungkin berkenalan dengan konsultan itu rata-rata tidak kenal ya dengan konsultannya. Bisa jadi itulah yang menjadi wasilah yang Allah datangkan untuk merubah kehidupan kita. Sama dengan saya waktu itu. Ya, saya dipertemukan Allah dengan seseorang yang tidak pernah saya kenal sama sekali.
Kemudian saya diarahkan untuk mengikut, kalau dulu kami itu kajian seperti ini itu diberikan secara offline kakak-kakak. Online ini baru ada setelah adanya pandemi atau COVID di tahun 2020 gitu. Jadi kalau saya dulu itu seminarnya itu secara offline. Dan dari situlah saya, alhamdulillah, menurut saya yang namanya rezeki bagi saya itu saya dititipkan Allah rasa yakin. Saya dititipkan Allah rasa mantap untuk saya harus mengambil jalan ini gitu. Saya harus hijrah, saya harus berubah, saya kalau mau Allah mau mengubah hidup saya, maka saya harus mengubah hidup saya terlebih dahulu. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum selama kaum itu tidak mau melakukan perubahan dirinya sendiri. Maka dari situlah saya mulai gitu ya Kak ya, mulai eh, dalam kondisi tidak ada keuangan sama sekali, tidak ada ibaratnya tidak ada modal ya Kak. Mungkin kalau Kakak saat ini mengatakan nggak punya modal, tetapi sejatinya ya modal itu bukan pada nilai uangnya, tapi modal itu terletak pada keyakinan kita, niat kuat kita lah yang nantinya Allah mudahkan kita untuk mendapatkan modal atau uang itu. Jadi waktu dulu saya sampai gini, Pak Harun, saya itu pengen bergabung, tapi saya tidak dalam kondisi tidak perekonomian saya saja tidak baik-baik saja. Saya tidak punya uang untuk bisa membeli paket yang memang ingin saya ambil gitu. Pak Harun gampang bilangnya seperti ini karena saya juga mencontoh beliaunya dulu aja ya Bapak Haji Harun itu terlilit amanah miliaran. Kalau saya mungkin baru puluhan ratusan gitu ya, tapi beliaunya sudah miliaran. Beliaunya aja apa ya karena sama mungkin dititipkan Allah keyakinan, rasa mantap untuk bisa hijrah di sini gitu ya. Makanya beliau juga waktu itu juga minjem untuk modalnya gitu. Kalau dulu modalnya nggak sekecil modal saat ini Kak. Kami modalnya dulu itu minimal itu paling kecil 3,5. Kemudian ada yang 19,5 juta. Ya, kalau sekarang paling kecil 1,5 gitu. Itu modal kecil banget itu. Apalagi yang paling gede cuma 99,99 gitu yang paket promo. Kalau dulu saya karena saya ingin mencontoh beliau, jadi saya ingin menduplikasi beliau, kesuksesan beliau, maka saya harus mengawali jalan yang sama. Ketika beliau mengambil paket yang 19,5 juta, maka saya juga ingin ambil paket itu. Padahal uang tidak ada sama sekali. Tetapi saya yakin ketika saya punya niat baik, ya Allah pasti mudahkan. Eh, Akhirnya saya ambil jalan, saya pinjem ke adik saya. Saya berpikirnya hanya begini, kalau saya pinjem bukan untuk makan, bukan untuk gaya hidup, tapi saya pinjem untuk merubah nasib saya, itu tidak apa-apa. Apalagi saya ingin waktu itu benar-benar ingin datang ke Tanah Suci. Karena sekali lagi, tempat termustajabah di dunia ini hanyalah Baitullah. Tempat untuk bisa menyelesaikan semua masalah-masalah kehidupan adalah Baitullah. Makanya saya memperjuangkan bagaimana caranya saya bisa membawa keluarga saya, orang tua saya bisa hadir ke Baitullah. Jadi saya waktu itu mungkin di sini memang ada bisnisnya, tapi pemikiran saya tidak semata-mata untuk bisnis, tidak semata-mata untuk mencari uang, tapi saya ingin mencari ridhonya Allah dulu. Saya ingin penuhi panggilan Allah dulu. Karena eh, kita juga sudah diajarkan di hari Jumat ya kakak-kakak ya, bahwa janji Allah bagi siapapun manusia yang mau memenuhi panggilan Allah kurang lebih ada 5 ya. Tapi 3 hal yang paling saya pegang sampai saat ini bahwa satu, Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita. Kita ketahui di ilmu DKR, dosa itu adalah penyumbat rezeki yang terbesar. Maka ketika kita ingin dihapus dosanya sama Allah, dienolkan, dibersihkan, sebagaimana besi yang berkarat bisa menjadi bersih kembali, dan bahkan seperti bayi yang terlahir kembali, maka datanglah ke Baitullah. Itu adalah janjinya Allah. Akan dihapus semua dosa-dosanya. Kemudian yang kedua adalah barang siapa yang hadir ke rumahku, kata Allah, maka akan kukabulkan semua doa-doanya. Maka saya tinggal bermunajat sama Allah, saya tinggal menengadahkan tangan saya memohon kepada Allah karena di sana semuanya tempatnya mustajabah. Bahkan di multazam ini. Ya, saya munajatkan, ya Allah, saya ingin lunaskan amanah-amanah saya, ya Allah, saya ingin menghadirkan orang tua saya ingin menghadirkan sebanyak-banyak umat muslim bisa hadir ke tanah suci, saya ingin usaha semuanya saya sampaikan kepada Allah. Dan dari situlah alhamdulillah
doa-doa saya tidak ada doa yang Allah tolak. Semuanya Allah ijabah. Termasuk saya dilunaskan amanah, saya dimampukan bisa mengumrohkan orang tua, bisa mengumrohkan keluarga, bisa membawa mitra-mitra setiap tahun hadir ke Baitullah. Kemudian banyaklah hal sampai saya dimampukan Allah untuk bisa daftar haji gitu ya. Kalau dulu mungkin pemikiran orang tuh begini Kak Ena. Kalau kalau umroh itu hukumnya apa tahunnya Kak Ena? Hmm, Wajib bagi yang mampu. Wajib baik umroh. Rata-rata Oh, umroh. mungkin Ya. kalau haji, mungkin Oh iya. haji bagi yang mampu gitu ya. Hmm. Tapi umroh itu orang paling bilangnya sunnah. Ya, sunnah. Padahal ya, ini yang ternyata banyak yang salah dengan ilmu ini gitu. Padahal umroh haji ya, wa atimul hajja wal umrota lillah. Jadi umroh haji itu wajib bagi yang pertama kali. Jadi umroh itu juga wajib, haji itu juga wajib bagi yang pertama. Kalau sudah kedua, ketiga dan seterusnya tidak lagi wajib. Itu namanya sunnah. Nah, ini yang banyak orang yang salah pemikiran. Saya dulu juga salah ilmu gitu. Saya dulu juga mikirnya, saya haji dulu nggak mau umroh dulu gitu. Padahal haji masa tunggunya kan 20, 30 sampai 35 tahun saat ini gitu. Akhirnya, oh iya ternyata Rasulullah itu juga umroh dulu. Rasulullah itu umroh dulu 3 kali, baru yang keempatnya adalah haji dan umroh. Jadi selama umurnya Rasulullah itu umrohnya 4 kali, hajinya 1 kali. Kita ini umatnya siapa? Umatnya Rasulullah. Makanya kenapa Allah memberikan kehidupan beliau seperti itu ternyata di kondisi saat ini kalau kita ingin berhaji secara langsung gak bisa. Haji plus aja juga masa tunggunya 5 sampai 7 tahun, ya kan? Nah, dari situlah umrohlah dulu. Umroh itu wajib. Maka prioritaskan. Dan dari situlah saya terketuk hati saya, berarti kalau saya ingin masalah saya diselesaikan sama Allah, saya tinggal pergi ke Baitullah karena di sana tidak ada doa yang tertolak. Nah, kemudian yang ketiga, berapapun biaya yang kamu keluarkan, tak ganti, kata Allah. Jadi ibaratnya Allah itu cuma minjem sebentar kok. Toh kita juga rezeki itu dari Allah, ya kan? Kemudian Allah meminjam sebentar, ayo pergi ke rumahku, kamu banyak masalah, pergi ke rumahku, tak selesaikan masalah duniamu. Kayak ibaratnya hanya sebatas itu aja Allah itu kalau mau dibahasakan bahasanya manusia. Makanya kenapa setiap tahun ya di kita ini, di komunitas ini, selalu ada gerakan umroh akbar. Karena kami ingin berjamaah, kami ingin membawa proposal kita di setiap awal tahun di Januari, membawa proposal kehidupan kita itu langsung ke Baitullah, langsung bermunajat sama Allah di tempat yang mustajabah. Kalau waktu mustajabah di mana-mana mungkin ada, tapi namanya tempat mustajabah adalah Baitullah. Ya, maka dari itu kakak-kakak bersyukurlah yang sudah Allah pertemukan dengan ilmu DKR. Ternyata DKR ini adalah pintu yang Allah bukakan untuk saya, Kak Ena, sehingga apapun yang menjadi masalah-masalah saya, Allah selesaikan. Ya, apapun yang menjadi doa-doa saya, cepat Allah kabulkan. Makanya inilah yang namanya cara Allah menjawab itu ya, itu kadang-kadang tidak mampu dinalar oleh pikiran manusia. Jadi dari sini eh, kakak-kakak semuanya ketika di pertemuan di DKR ini coba direspon positif. Saya bisa seperti saat ini, sebagaimana di profil tadi, disampaikan Kak Ena tadi, itu karena saya di 7 tahun yang lalu, saya merespon baik apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan saya. Bukan saya menolak jalan yang Allah kasih, tapi saya terima. Ya Allah, saya terima. Mudah-mudahan inilah jalanmu untuk menyelesaikan masalah saya. Mudah-mudahan inilah jalanmu untuk mengabulkan doa-doa saya. Bismillah ya Allah, mudahkan ya Allah, ridhoi saya berada di komunitas ini. Itu yang saya tangkap, yang saya respon di akhir tahun 2017. Alhamdulillah setahun kemudian saya mempraktekkan tentunya dengan bimbingan ya kakak-kakak. Kalau kakak-kakak mau berubah sendiri dengan ilmu DKR bisa, tapi saya pastikan hasilnya tidak akan maksimal karena tidak akan ada bimbingan di situ. Tapi kalau masuk di komunitas ini ada bimbingan, diarahkan ilmunya bahkan gitu ya. Ini yang saya saja sebagai seorang santri, pernah nyantri di salah satu pondok pesantren. Saya juga mengajar 19 tahun di pondok pesantren hafalan Quran dan hadis gitu ya. Itu saya nggak pernah mendapatkan ilmunya loh, bayangkan. Ilmu yang saya dapatkan itu hanya sebatas teori. Contoh yang tadi Kak Ena sampaikan. Umroh haji bagi yang mampu.
semuanya pasti gitu. Sehingga kalau kita merasa nggak mampu kan berarti nggak wajib gitu. Ternyata tidak seperti itu. Di kita diajarkan bagaimana memampukan diri. Ini yang dibedah di sini. Sampai kita ini ada bimbingannya. Makanya kemarin hanya dalam waktu 4 bulan saja ada kelas bimbingan ke Baitullah ini. Banyak sekali mitra-mitra yang bisa dihantarkan bisa sampai ke Baitullah. Sekali lagi kakak-kakak ya, mau sukses dunia butuh ilmu, mau sukses akhirat butuh ilmu, sukses dunia akhirat juga butuh ilmu. Maka bersyukurlah ketika Allah hadirkan ilmu untuk menyelesaikan masalah-masalah kakak. Ilmu itu kan cahaya ya kak ya. Al ilmu nurun gitu. Ilmu itu adalah nur atau cahaya. Karena dengan ilmu itulah apa yang menjadi masalah kita. Kalau kita punya masalah itu dalam kondisi gelap, ibaratnya gelap. Tapi ketika ilmu itu hadir, kenapa Allah saat ini mungkin kakak-kakak punya masalah banyak, makanya dalam kondisi gelap, hatinya gelap, pikirannya gelap, nggak tahu solusi jalannya bagaimana, ya nggak mendapatkan solusi. Nah, karena itulah Allah hadirkan. Kenapa Allah hadirkan ilmu DKR? Karena ilmu inilah yang akan menjadikan jalan penerang, akan memberikan solusi untuk masalah-masalah kakak. Ya, makanya tidak ada sesuatu yang sulit ketika kita sudah mau belajar, kita mau ngilmu. Karena sekali lagi janjinya Allah, Allah sangat memuliakan orang-orang yang ngilmu, mau ngilmu. Allah akan angkat derajatnya dengan ilmu itu. Maka luar biasa ketika kita nanti sudah bisa bergabung di komunitas ini, ilmunya tidak sebatas ilmu yang kakak dapatkan di DKR. Kakak di DKR itu baru dapat kayak kulitnya aja lah, itu baru pengantar gitu ya. Tapi ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang detailnya, lebih khususnya lagi itu diberikan ketika bagi kakak-kakak yang memang berkomitmen untuk hijrah, berkomitmen untuk berubah, berkomitmen untuk merubah hidup, merubah nasib, merubah rezeki, bisa mau ke Baitullah. Jadi kami adalah kumpulan orang-orang yang punya mimpi besar, karena kami meyakini kita punya Allah yang maha besar dan maha kaya gitu. Jadi bagi kakak-kakak yang pikirannya masih sempit, masih menggunakan logika, analisa, kayaknya belum pantas masuk di komunitas ini. Karena komunitas ini itu, kalau kita bicara tentang keajaiban, ajaib itu berarti di luar logika, di luar nalar gitu ya. Maka jangan banyak-banyak pakai otak kita. Semakin kita menganalisis, melogika, maka semakin tidak terjadi keajaiban itu. Kurang lebihnya seperti itu, Kak Ena. Saya hanya bersyukur sama Allah dipertemukan dengan komunitas ini. Makanya kami, kakak-kakak semua ini bangga mensiarkan ilmu ini karena kami tidak mau sendirian merasakan luar biasanya keajaiban rezeki, tapi kami inginnya kita semuanya bersama-sama. Semakin banyak orang lagi yang bisa merasakan manfaat atau keajaiban dari ilmu DKR ini. Itu ya Kak Ena ya. Mungkin sudah ada yang mau sharing komunikasi sama kita, boleh? Iya, Waktunya Kak. tinggal 15 menit loh. Iya. Ini tadi ada yang Kak Elvi nggak bisa buka mic-nya. Sebenarnya sini Coba ditekan lagi. Ditekan lagi sebenarnya coba Kak, siapa Elvi? Saya Elvi. bantu dari sini. Kak Elvi, coba sudah dinyalakan mic-nya, sudah saya tekan dari sini. Tinggal diterima aja coba. Bisa? Ini tadi ada yang komentar. Umroh sunnah, adik umroh sunnah. Umroh itu wajib Kak bagi yang pertama kali ya. Jadi bukan sunnah. Sunnah itu kalau udah kedua, ketiga, dan seterusnya sunnah. Haji pun juga wajibnya 1 kali loh ya. Jadi nggak perlu haji 5 kali gitu, nggak perlu. Kasihan yang lainnya biar dapat jatah. Gimana? Iya, ini sepertinya Kak Elvinya belum buka mic, cuman di sini dia menanyakan. Maksudnya gini, Kak Elvi mungkin bisa buka mic-nya, jadi bisa ditanyakan apa yang sudah kakak praktekkan seperti itu. Kak Elvi mungkin Ya bisa. kalau kami mau ngecek gitu ya, kalau kami ngecek itu harus komunikasi karena namanya ngecek itu kan harus tahu dulu apa yang dipraktekkan. Terus kemudian kami akan tahu oh kekurangannya di mana, harusnya bagaimana gitu loh. Tapi kalau secara gamblang gini kan kami kurang bisa menerima pertanyaan itu gitu loh. Ya, jadi lebih spesifik ya Kak. Makanya harus ada komunikasi. Kalau komunikasi kami bisa bantu ngecek gitu ya. Kami bisa bantu mengarahkan. Mungkin ada yang lain Kak Ena Oke, yang ini di dari komentar. Kak Iskandar. Kalau bergabung dengan Amina Deli berarti dapat DP Umroh.
Itu Kak pertanyaan. Oh, Kak Iskandar. Jadi di kita ini sebenarnya kalau di Armina Daily-nya sendiri tidak ada ya Kak ya. Yang DP Umroh kemarin itu, yang paket promo itu murni dari komunitas kita. Karena memang Abah Harun ya, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid itu pelopor penggerak umroh, gerakan Umroh Akbar. Beliaunya pelopornya gitu loh. Jadi makanya beliaunya selalu memberikan promo gitu bagi kakak-kakak yang memang ingin mendapatkan dua hak usaha sekaligus. Jadi di sini hak usahanya kalau yang paket reguler yang 1,5 atau 1,499, kemudian 3,499 dan berapa kayaknya itu 899 ya. Itu Bulan. semuanya murni dari perusahaan Kak, tidak ada DP umrohnya. Dan yang ada DP umrohnya itu yang paket promo yang 9999. Itu yang nantinya kakak punya dua usaha. Jadi kakak bisa menjalankan ibaratnya kakak itu punya dua perusahaan sekaligus ya. Jadi punya Biro Armina Reka Perdana dan juga punya hak usaha Syariah Armina Daily. Karena di Armina Daily ini Kak, ya, kenapa saya perjuangkan? Kenapa banyak orang memperjuangkan? Oh, Kak Wazir, Masya Allah. Nggih, Kak Wazir ya. Saya tahunya Kak Iskandar tadi namanya. Nggih, Kak Wazir. Jadi, kalau yang ambil yang paket promo, nanti akan ada dua hak usaha sekaligus. Jadi, kita di sini itu tidak sebatas bicara masalah uang gitu loh ya. Jadi, di sini itu mensiarkan kebaikan. Kakak akan menjadi pensiar Baitullah ya. Mengajak sebanyak umat muslim bisa hadir ke Baitullah. Kemudian bisa menjadi pensiar ekonomi umat. Ermina Daily bisa juga mensiarkan ilmu DKR. Insya Allah kalau kita mensiarkan ilmu ini gitu ya, mensiarkan ilmu ini menjadi amal jariahnya kita loh. Jadi makanya di komunitas ini berbisnisnya itu membekas sampai akhirat gitu, tidak sekedar masalah uang, tidak sekedar masalah duniawi saja, tapi di sini benar-benar di apa ya dunia akhiratnya dapat lah gitu ya. Makanya di sini ada yang namanya gerakan umrah. Kita ini mendahulukan Allah lah intinya. Dahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan kita. Gitu. Ya Kak Ena ya. Mungkin seperti itu. Jadi ambil yang paket promo ya kakak-kakak yang mau punya DP umroh. Kemudian nanti di DP umroh ini dipakai untuk mengurangi biaya umrohnya. DP umrohnya, vouchernya senilai berapa? Senilai 3,5 juta. Tidak ada masa kadaluarsanya. Berlaku seumur hidup bahkan bisa diwariskan. Ya, ini luar biasanya. Mudah-mudahan dengan kita punya DP Umroh, berarti kalau di ilmu DKR itu kita sudah menyiapkan wadah rezekinya. Karena Allah itu mengirimkan rezeki kepada kita bukan sesuai keinginan kita, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Maka ketika kakak sudah punya DP umrohnya, berarti kakak sudah punya kafling baitullah, sudah punya wadah rezekinya, sehingga Allah tinggal ngisi rezeki pelunasannya. Itulah namanya menyiapkan wadah rezeki. Nah, kalau kita wadahnya aja belum disiapkan, gimana cara Allah mengirim rezeki untuk kita? Pasti Allah akan berikan rezeki itu kepada orang yang lebih membutuhkan. Karena Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Coba semuanya dipersiapkan. Makanya salah satu arahan dari ilmu DKR itu kan cara memperluas takaran rezeki kita, wadah rezeki kita itu dengan kita punya banyak impian. Salah satunya adalah dengan umroh, dengan haji, lunas amanah, kemudian bisa apalah, pokoknya yang diniatkan untuk kebaikan dan diniatkan untuk banyak orang, insya Allah lebih cepat Allah kabulkan. Itu ya Kak Ena ya. Iya Bunda, makasih pencerahannya. Ini sampai dengan sekarang belum ada yang raise nih Bunda, berarti semuanya sudah paham sepertinya. Alhamdulillah. Berarti tugas kita ringan ya minggu ini. Iya, Ini ada Kak Suryan ini sudah angkat tangan lagi Kak Ena. iya. Nanti Oh turun setelah lagi. angkat tangan diturunin. Setelah angkat tangan Kayaknya masih diturunin. coba-coba. Mungkin belum paham untuk buka mic-nya Kak. Kakak udah. Iya, tinggal sedikit lagi kakak-kakak waktunya bisa ditulis di kolom komentar juga boleh. Ya, Kak Baik tadi juga ada ya kayaknya di kolom komentar. Kak. Gimana? Eh,
Oke, Kak Elvin ini. Sepertinya sudah paham semua ini, Bun. Ya wes, sudah diakhiri. Ringanlah tugas kita. Nanti tidak perlu saya berikan nomor WA, tidak perlu konsultasi lagi karena dianggap sudah paham gitu ya. Iya kakak semua, ya bunda kakak semua yang baru peserta mengikuti kajian DKR 123, silakan buka apa namanya resen supaya kakak lebih paham lagi. Apa mungkin gini, mungkin ada kakak yang sudah dipraktekkan apa, belum pahamnya di mana. Itu lebih lebih enak kita ngomong langsung. Jadi tanya jawabnya langsung lebih enak. Jadi mungkin di sini ada lebih jelas seperti itu. Mungkin kalau selama ini kakak hanya membaca WA, itu kan kurang jelas. Atau kakak hanya mendengarkan. Dengan di sini kita interaksi, ngobrol bareng, itu kan lebih paham lagi. Ya, Kak Baik, angkat tangan. Kak Baik. Angkat tangannya begini mungkin. Oh ya Dibukakan mungkin. coba. Mungkin satu pertanyaan ini dari Kak Baik boleh? Boleh buka mic-nya kakak. Sudah saya buka dari sini, silakan buka mic-nya. Nggak jadi. Kenapa harus takut ya? Kan kita di sini belajar bersama. Jadi rugi kalau nanti sudah selesai kajiannya, grup dibubarkan, tapi kakak-kakak juga tidak paham kan sayang sekali gitu ya. Intinya gini Kak, tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang bersifat kebetulan. Ya, jadi semua apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupan kakak, termasuk pertemuan kakak dengan ilmu DKR, dengan Pak Haji Harun, dengan para konsultan, itu tidaklah kebetulan. Ya, tidak ada satu kejadian yang bersifat kebetulan. Tentunya semuanya sudah atas kehendak Allah, sudah atas izinnya Allah. Dan yakinilah apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu, itulah yang terbaik untuk kita. Karena Allah itu jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita melebihi diri kita. Karena kita ini hambanya Allah gitu ya. Bisa jadi ya pertemuan kakak ini, saya yakin semua yang hadir di sini, kakak-kakak ini, tidak ada satupun kakak yang berdoanya begini, ya Allah pertemukan saya dengan ilmu DKR, ya Allah pertemukan saya dengan Pak Haji Harun, ya Allah pertemukan saya dengan Armina Daily. Tidak ada yang berdoa seperti itu. Betul? Bisa tulis di kolom komentar. Adakah yang berdoa seperti yang saya sampaikan tadi? Saya rasa tidak ada. Mungkin doanya ya Allah lunaskan amanah saya, ya Allah mampukan saya bisa umroh bisa haji, ya Allah mampukan saya bla 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 bla. Itulah doa kakak. Tapi cara Allah menjawab itu banyak di luar pemikiran manusia, Kak. Ya, contohnya adalah pertemuan kakak ini bisa jadi inilah bentuk kasih sayangnya Allah. Inilah cara Allah yang akan menjawab doa-doa kakak selama ini gitu loh. Lunas amanah dipertemukan dengan guru kami gitu yang sudah terbukti lunas amanah miliaran. Berarti beliau itu punya ilmunya, punya caranya yang perlu kita contoh. Allah itu mendatangkan seseorang dalam kehidupan kita. Allah itu menjawab doa kita butuh perantara kakak-kakak semuanya. Kita itu manusia pendosa. Kita itu manusia yang masih berlumur dosa, penuh dengan dosa, makanya tidak seperti Nabi mungkin ketika risau, gelisah, hatinya Allah turunkan wahyu gitu ya. Tapi kalau kita manusia pendosa, kita ini dalam Allah menjawab doa kita, Allah itu butuh perantara. Bisa jadi memang ilmu DKR ini Allah turunkan satu, bersihkan dulu wadah rezekimu. Ilmu DKR itu ilmu membersihkan diri kakak-kakak. Ya, ilmu DKR itu ilmu membersihkan wadah rezeki kita. Ketika kita minta sama Allah, dikirim rezeki yang banyak, tapi ketika wadah rezekinya kakak kotor, Allah nggak ngasih. Ibaratnya begini Kak Ena. Kak Ena saya punya satu gelas, gelas saya kotor banget. Ya, kemudian Kak Ena saya minta air. Kira-kira Kak Ena ngasih apa tidak? Enggak. Sayang airnya. Kenapa Kak Ena tidak ngasih saya? Sayang airnya Kenapa? karena airnya karena gelasnya kotor. Nanti kalau diisi air, airnya percuma, nggak Gelasnya berguna. kotor. Nah, nggak berguna dan memang bahkan mungkin bisa meracuni. Mungkin kondisi kita seperti itu, Kak.
Jadi kita meminta sama Allah, kenapa Allah belum mengabulkan? Karena coba dilihat, dicek kembali, wadah rezekinya sudah bersih atau masih kotor. Ya, karena rezeki itu bersih, suci, mulia, dia juga akan menempel di wadah rezeki yang memang sudah bersih. Hatinya bersih dari segala sampah-sampah emosi, angkuh, iri, dengki, dongkol itu dibuang semuanya. Dibersihkan dengan terapi-terapi DKR, terapi maaf, terapi ridho, terapi syukur. Kemudian pikirannya masih negatif. Ini juga penyumbat rezeki. Digantilah dengan pikiran yang positif. Dan yang terakhir mungkin sikapnya masih suka menyakiti orang lain, masih tidak mau memuliakan orang lain, disitulah makanya rezekinya terhambat. Maka dari sini di DKR ini diajarkan muliakan, bahagiakan orang-orang di sekitar kita, terutama orang tua kita, pasangan kita, anak kita, siapapun kita muliakan, disitulah Allah akan bukakan rezeki yang luar biasa untuk kita. Ya, karena rezekinya manusia itu dititipkan Allah ketika kita memuliakan, membahagiakan orang lain. Ya, kemudian kalau sudah bersih nih Kak, sudah saya bersihkan, Kak Ena udah bersih, tapi saya minta 1 galon air ya, Kak Enanya ngasih. Apa yang terjadi Kak Ena? Wadah saya cuma segelas. Dapatnya segelas karena airnya tumpah kalau dikasih Yang segalon. lain, yang lainnya tumpah. Mungkin kondisi kita juga seperti saat ini gitu. Saat ini ada kondisinya seperti analogi tadi gitu loh. Kakak-kakak mintanya banyak sama Allah, tapi wadah rezeki kakak ternyata kecil. Makanya nggak mampu menampung rezeki Allah yang luar biasa dahsyat, luar biasa deras. Rezeki Allah itu kasihkan ke semua makhluknya itu sama. Tapi kenapa ada orang yang dapat rezeki banyak, ada yang dapatnya sedang, ada yang dapatnya kecil, bahkan tidak dapat sama sekali. Balik lagi satu dicek, sudah bersih apa masih kotor, sudah besar atau masih kecil wadah rezekinya. Makanya perlu diluaskan wadahnya. Wadah rezeki itu bisa diluaskan dengan cara apa? Berteman dengan orang-orang yang wadahnya memang sudah besar. Makanya saya hijrah, Kak. Saya 19 tahun ya menjadi seorang guru, 1,5, nggak lebih dari itu. 1,2, 1,1. Karena saya cek ternyata benar teman-teman saya, setempat kerja saya, 6 orang terdekat nggak lebih dari itu. Maka oh iya pantas rezeki saya seperti ini. Ketika saya hijrah di komunitas ini ya, saya hijrah di komunitas yang luar biasa ini, Masya Allah, saya yang plafon rezekinya sudah miliaran. Saya di sini tinggal ngikut, tinggal manut, ngikuti ilmunya, mempraktekkan ilmunya. Alhamdulillah rezeki saya tuh naiknya luar drastis, bisa sampai 10 kali lipat lebih lah dari saya mengajar sebagai di pekerjaan saya yang 19 tahun tadi. Padahal saya di sini baru kalau di Armina Daily-nya baru mau 7 tahun ya, baru mau 7 tahun. Nah itulah yang menyebabkan makanya kalau ingin wadah rezekinya membesar, berkumpullah dengan orang-orang yang pelafor gitu. Kalau ingin lunas amanah, punya guru yang lunas amanah gitu. Bapak Haji Harun sudah terbukti lunas amanah miliaran, ya kan? Kemudian kok apa rezeki beliau itu sudah lebih dari 10 miliar loh menjalankan usaha ini. Berarti kan beliau itu praktisi, berarti beliau kan memang melakukan dan itu ilmunya diturunkan kepada kita loh sebagai murid-muridnya. Nah, tinggal kita ini mau apa enggak. Dan yang ketiga, eh, apa ketika kakak ingin pergi ke Baitullah ya punyalah guru yang memang sudah bolak-balik ke Baitullah lah. Beliaunya aja sudah lebih dari 30 kali ke Baitullah. Penggerak umroh akbar terbesar lagi, kemudian sudah haji juga. Makanya ada ilmu ajarkan kepada kita. Makanya saya akhirnya juga bilang, nasib kita itu tergantung siapa teman kita. Nasib kita, rezeki kita tergantung siapa teman-teman kita. Maka kata guru kita adalah hijrahlah pertemanan. Tinggalkan orang yang teman-teman yang tidak membuat kita berubah secara keilmuan, saya tinggalkan. Bergantilah dengan orang-orang yang kehidupannya sukses, orang-orang yang bisa ke Baitullah bolak-balik, orang-orang yang hidupnya penuh dengan keajaiban, orang-orang yang lunas amanah. Insya Allah, energi itu ada dan akan menular ke semuanya. Itu ya Kak ya. Jadi mengubah nasib itu ubah pertemanan dulu. Makanya saya hijrah di komunitas ini.
saya ingin mengubah nasib saya ingin mengubah rezeki saya. Akhirnya Allah mudahkan dengan saya masuk di komunitas ini. Mudah-mudahan hal yang sama juga bisa terjadi pada kakak-kakak selama kakak bisa merespon apa yang Allah hadirkan hari ini dengan positif ya. Segera hubungi konsultan pendamping kakak untuk mengambil formulir pendaftarannya. Kemudian kakak silakan ajukan proposal itu kepada Allah. Sekali lagi gantungkan semuanya hanya sama Allah. Kita semuanya ini hanya wasilah. Wasilah itu perantara, Kak. Ya, jadi hanya perantara saja, tapi sejatinya semuanya itu Allah yang memberikan. Tinggal kita ini sudah diberikan jalan sama Allah, dibukakan jalan, ya, diberikan solusi, kita terima atau kita tolak. Hanya itu saja sebenarnya pembedanya. Ya, kalau kita menerima, bisa jadi setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, disitulah akan terjadi perubahan besar dalam kehidupan kita. Ya, tapi kalau kita tidak mampu merespon ini dengan baik, dengan kita merespon negatif atau menolak, bisa jadi tidak akan ada perubahan apa-apa dalam kehidupan kakak. Jadi kesempatan emas itu datangnya hanya 1 kali dan dia tidak akan pernah kembali lagi. Ini momentum. Putuskan sekarang juga, mudah-mudahan karena ini datangnya dari Allah, tidak ada yang kebetulan, yakinilah apapun yang Allah hadirkan itu pasti yang terbaik untuk kita dan bisa jadi itulah cara Allah mau menyelesaikan masalah kita dan menjawab doa-doa kita. Seperti itu ya Kak Ena ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Bunda Eli atas ilmu yang disampaikan pada sore hari ini. Mungkin ada untuk kakak-kakak yang di sini yang masih ingin bertanya, tapi ini waktunya sudah 1 jam lebih, kurang lebihnya ya. Bunda Eli mungkin akan ada yang ingin disampaikan statement terakhir dari Bunda sebelum kita tutup karena waktunya sudah 1 jam. Silakan Bunda. Oke, jadi kakak-kakak ya, sekali lagi jika memang kakak-kakak hadir di ilmu DKR itu ingin mendapat perubahan, ya entah itu perubahan kehidupan menjadi jauh lebih baik lagi, ingin lebih dekat sama Allah, kemudian uh, rezeki kita ya, kemudian ingin insya Allah dari situ nanti kakak praktekkan ketika ilmunya sama, cara prakteknya pun juga sama, insya Allah hasilnya juga akan sama. Dan keputusan itu saat ini kakak ingin melakukan perubahan kehidupan, maka ketika kakak ingin diubah Allah, ya, maka ubahlah diri kakak terlebih dahulu. Karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum selama kaum itu juga tidak melakukan perubahan apapun. Maka saat inilah waktu yang terbaik, momentum bagi kakak-kakak semuanya, kesempatan emas bagi kakak-kakak semuanya bisa jadi. Dan ketika kakak yakini, ingat Allah itu sesuai prasangka hambanya ya kak ya. Ketika kita prasangkakan positif, seperti halnya saya dulu ketika bergabung di sini, ya Allah mudahkan saya dengan saya bergabung di sini, saya lunas amanah, saya bisa bolak-balik ke Mekah Madinah, saya bisa umroh, bisa haji, bisa semuanya, dan itulah yang terjadi. Jadi respon kita, niat kita, itu Allah catat dan itu akan terjadi. Aku sesuai prasangkamu wahai hambaku. Ketika kita prasangkakan negatif, enggak paling nanti aku takut ditipu, aku enggak perlu gabung di situ, ya sudah, kata Allah itulah yang kamu inginkan, ya itu juga akan terjadi. Sedangkan merespon positif, merespon negatif itu gratis, tidak pakai bayar. Tapi semuanya kami serahkan pada kakak-kakak semuanya. Intinya kami bisa ya, kami punya guru, kami punya komunitas, punya sultan dan lain sebagainya. Semuanya Allah hadirkan tidak kita minta. Kita tidak pernah minta, tapi ketika Allah sudah menghadirkan itu, yakinilah itulah bagian dari cara Allah menjawab doa kita akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Semoga kakak-kakak semuanya bisa merespon positif, bisa bergabung di komunitas ini dan melakukan perubahan kehidupan sehingga Allah juga akan melakukan perubahan nasib untuk kita semuanya. Seperti itu mungkin bagi kakak yang mau lanjut konsultasinya di luar Zoom ini karena memang konten terbatas, bahkan mungkin sudah ada yang masuk waktu maghrib ya, sholat maghrib, maka kakak hubungi saya di nomor 0821 3105 3748. Nanti saya akan bantu
untuk konsultasinya ya. Jadi nanti bisa menghubungi saya bersama konsultannya juga bisa. Jadi bareng-bareng kita sharing bisa melalui telepon WA. Itu ya Kak ya, biar tidak terjadi salah paham dan tidak gagal paham. Tapi Kakak benar-benar paham dan yakin bahwa ini adalah jawaban terbaik dari Allah atas apa yang terjadi pada kita saat ini. Itu ya Kak Ena ya. Terima kasih kakak semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Bunda atas ilmunya yang sangat luar biasa yang disampaikan pada sore hari ini. Semoga apa yang Bunda sampaikan mendapat amal jariah untuk Bunda sekeluarga dan kita doakan Bunda Eli selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin. Ya makasih Ayah Bunda dan Kakak semuanya. Eh, Ini kesempatan kami hadir memberikan solusi untuk Kakak dan Ayah Bunda. Dan keputusan Kakak saat ini adalah akan menentukan kehidupan Kakak 1 sampai 5 tahun yang akan datang. Jadi segera hubungi konsultan pendamping Kakak, ambil formulirnya dan yakin segala perubahan itu akan terjadi ketika Kakak mengambil sebuah keputusan. Baik, saya Ena dari Kota Bogor. Saya mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.